Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dalam anugerahnya kita kembali dapat bertemu dalam program Gospel Talk di perjumpaan minggu berjalan ini. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan perjumpaan kita pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang menghidupkan kami, dan kami bersyukur bahwa Engkau terus menyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati program Gospel Talk saat ini, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kembali saya mengingatkan kita sekalian bahwa tema besar bagian pembahasan kita selama kurang lebih 4 minggu ini, yakni syarat berteologia yang benar. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita segera menjumpai Bapak Pendeta Christian Johan Lasut untuk berdiskusi dalam program Gospel Talk di perjumpaan saat ini. Shalom Pak. Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya. Minggu lalu kita sudah masuk pada syarat berteologia yang ketiga. Dan di perjumpaan saat ini, apakah tema kita pada saat ini? Ya, minggu lalu benar sekali kita sudah masuk membahas syarat ketiga untuk dapat berteologia secara benar. Nah, di minggu ini ya, jadi minggu lalu itu syarat ketiga itu berteologia haruslah berpusatkan Yesus Kristus. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang syarat ketiga. Nah, saat ini kita akan membahas syarat keempat. Apa itu syarat keempat yang sekaligus menjadi tema kita? Syarat keempat, berteologia haruslah berpusatkan Roh Kudus atau berpusatkan Allah Roh Kudus. Itu syarat keempat ya, untuk kita dapat berteologia haruslah berpusatkan pada Roh Kudus atau berpusatkan Roh Kudus. Demikian tema kita, pokok pembahasan kita pada perjumpaan saat ini. Ya, demikian ya. Ya. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, saya sekedar mengingatkan tentang 3 syarat berteologia yang benar yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, yakni yang pertama, kita ketahui bahwa berteologia haruslah terlebih dahulu mengalami keselamatan melalui kelahiran baru. Yang kedua, berteologia haruslah berpusatkan Allah. Dan yang ketiga, berteologia haruslah berpusatkan Yesus Kristus. Dan yang keempat saat ini, berteologia haruslah berpusatkan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya Pak Kris, apa maksudnya bahwa berteologia harus berpusatkan Roh Kudus? Iya, baik, terima kasih. Saya mengingatkan waktu kita membahas syarat kedua berteologia, ya, kita telah membahas tentang berteologia haruslah berpusatkan Allah, harus berpusatkan Allah. Mengapa? Karena berteologia
merupakan karya Allah semata. Ini yang luar biasa ya. Yang luar biasanya kita yang berteologi ya, tetapi kita berteologi ya, itu merupakan karya Allah, merupakan karya Allah. Karena Allah ya sebagai subjek teologi ya, jadi dia pelaku teologi ya. Kita yang berteologi tapi kita bukan subjek berteologi, tetap Allah adalah subjek ya, seperti itu. Yang kedua, Allah adalah objek berteologi. Dalam hal ini kita sudah belajar bahwa Allah sebagai objek teologi tidak secara langsung kepada Allah, tetapi melalui Alkitab yang adalah firman Allah, yang adalah wujud penyataan Allah yang mutlak untuk menolong kita masuk dalam keselamatan, termasuk masuk dalam berteologi. Jadi yang pertama, Allah sebagai subjek berteologi, Allah sebagai objek berteologi melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Allah sebagai dasar berteologi, karena kita ketahui bersama bahwa dasar berteologi itu adalah iman. Adalah iman kepada Yesus yang menyelamatkan, tetapi iman juga kepada firman-Nya untuk mendewasakan kita. Dan iman ini juga adalah anugerah Allah, juga adalah pemberian Allah, juga adalah karya Allah, sehingga dasar berteologi ini pun itu adalah Allah. Dan yang selanjutnya, tujuan berteologi adalah Allah juga sendiri ya, untuk kemuliaan Allah ya. Roma 11 ayat 36 di sana dikatakan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia ya, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi yang itu pembahasan kita yang kedua, berteologi harus berpusatkan Allah ya. Nah, Allah di sini yang kita sudah bahas adalah Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa sebagai originator keselamatan, pemilik, sumber ya, pengasal keselamatan. Allah Anak Yesus Kristus sebagai eksekutor, sebagai dasar, sebagai pelaksana daripada keselamatan. Dan itu sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu ya. Yesus Kristus datang ya, menjadi dasar keselamatan melalui dirinya dan karya penebusannya. Dan selanjutnya Allah Roh Kudus ya, sebagai aplikator ya, aplikator keselamatan, termasuk aplikator dalam kita berteologi. Aplikator artinya hanya Dialah yang mewujudkan, memampukan kita sehingga kita mampu mengalami keselamatan, bahkan menjadi dewasa, bertumbuh dalam keselamatan tersebut. Itu semata-mata adalah Roh Kudus yang mengaplikasikan, yang menerapkan, yang mewujudkannya ya. Jadi tanpa Allah Roh Kudus tidak ada aplikasi, tidak ada aplikasi keselamatan, apalagi aplikasi firman, aplikasi teologi, tidak ada. Jadi berpusat pada Allah di sini adalah berpusat pada Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator, Allah Anak sebagai eksekutor, dasar dan pelaksana daripada keselamatan. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Dan sekarang ini Allah Roh Kudus sebagai aplikator, penerap, yang menerapkan, yang mewujud nyatakan ya, keselamatan maupun pertumbuhan dalam keselamatan, termasuk dalam berteologi. Jadi benar-benar tanpa pertolongan Allah Roh Kudus tidak ada aplikasi, tidak ada aplikasi. Jadi itu sebabnya mengapa harus berpusatkan Roh Kudus juga ya, berteologi itu harus berpusatkan Roh Kudus.
Tanpa Roh Kudus yang mengaplikasikan, tidak ada perwujudan segala karya Allah, termasuk aplikasi perwujudan karya Allah dalam keselamatan maupun dalam berteologi. Seorang teolog abad yang lalu, Charles Holtz, dalam teologi sistematiknya, dia mengatakan secara umum Alkitab menegaskan bahwa apapun yang Allah lakukan melalui Roh-Nya. Ini Charles Holtz, dia katakan apapun yang Allah lakukan, ya, Allah lakukan melalui Roh-Nya. Karena Allah Roh Kudus itu adalah pribadi Tritunggal yang ketiga, yang adalah aplikator yang mengaplikasikan. Kita lihat dalam Alkitab, ya, baik dalam penciptaan Roh Kudus terlibat, ya, dalam penciptaan alam semesta, ya, bahkan penciptaan manusia itu Roh Kudus terlibat. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dia hadir, dia sebagai aplikator daripada firman dalam konteks penciptaan, bahkan dalam penciptaan manusia juga, ya. Ayub 26 ayat 13, Ayub 26 ayat 13 dikatakan oleh nafasnya, kata nafas ini oleh Roh-Nya, ya, oleh Roh-Nya, ruah, oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Mazmur 140 ayat 30 dikatakan, apabila engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Jadi dalam penciptaan Roh Kudus terlibat, ya. Dia bukan saja aplikator keselamatan, aplikator sejak penciptaan. Juga Alkitab membukakan Roh Kudus terlibat dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk tokoh-tokoh, ya, dalam kehidupan Israel. Contohnya Yusuf, contohnya Yosua, ya, pada waktu Firaun melihat Yusuf di dalam Kejadian 41 ayat 38, dia berkata begini, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Jadi Yusuf di Mesir boleh mengalami segala hikmat, bijaksana, dan berbagai kemampuan yang lain. Itu diakui oleh Firaun, itu merupakan karya Roh Kudus. Dalam Bilangan 27 ayat 18, ya, ini tentang Yosua. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Jadi Yosua itu dipilih dan cakap melayani, menggantikan Musa. Itu aplikatornya adalah Roh Allah. Jadi Roh Allah pun terlibat dalam kehidupan atau perjalanan sejarah bangsa Israel. Dan kita bisa melihat hal-hal yang selanjutnya dalam kehidupan Israel. Juga Roh Kudus terlibat dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya, dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam inkarnasinya. Pada waktu Yesus menjadi manusia, itu Roh Kudus terlibat, ya, terlibat. Dikatakan Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi itu merupakan karya Roh Kudus, ya. Anak Allah, ya, bersatu dengan kemanusiaan, maka melalui pertolongan Allah Roh Kudus, maka Yesus menjadi Allah dan manusia dan lahir, ya. Bahkan waktu Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam pelayanan, ya, dia pun diurapi oleh Roh Kudus, karena memang tugasnya sebagai Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus Kristus
Kristus itu berarti yang diurapi, ya, yang diurapi dalam tugas keselamatan, termasuk imam, ya, nabi dan raja yang sejati. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sebelum Tuhan Yesus mewujudkan tugas kemesiasannya, itu Roh Kudus mengurapi dia sehingga menyertai dalam pelayanannya. Yang penting yang kita alami sekarang di sepanjang sejarah keselamatan, Roh Kudus terlibat dalam keselamatan, ya, dalam keselamatan orang pilihan Allah. Roh Kudus terlibat dalam hal apa? Dalam kelahiran baru, ya, dalam melahirkan kembali. Kita sudah belajar yang lalu, Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, menyelesaikan dosa dan upah dosa kita melalui mati di salib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ya, dia sudah selesaikan dosa dan upah dosa kita. Bagaimana karya Tuhan Yesus menjadi pengalaman kita, itu diaplikasikan oleh Roh Kudus menjadi keselamatan kita, sehingga kita mampu percaya Yesus, mampu percaya. Kalau tanpa Roh Kudus menolong, tidak bisa kita percaya Yesus, ya, tidak bisa. Siapa yang mampu percaya kepada Yesus? Tidak ada, saya pun tidak bisa. Tetapi Roh Kudus menolong melalui apa? Melalui kelahiran kembali. Itu jelas dalam Yohanes 3, tetapi saya mengutip dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu. Selanjutnya Alkitab juga membukakan Roh Kudus juga menginsafkan kita, sehingga kita bisa bertobat dan akhirnya boleh beriman kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 7-8 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Sehingga kita mampu percaya Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita mampu percaya Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 4-8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan selanjutnya Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus pada waktu kita lahir baru, sehingga kita insaf bertobat akan dosa kita, dan kita dimampukan beriman kepada Yesus. Pada saat itu juga bukan saja Roh Kudus melahirkan baru dan memampukan, Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam Yesus, dan di dalam Yesus inilah, ya, totalitas keselamatan kita terjamin. Bahkan dikatakan kita menjadi ciptaan baru. 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Bukan saja menjadi satu tubuh, dia bawa masuk kita dalam Yesus, tetapi dikatakan dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh menjadi, ya, kekuatan kita, ya, dan kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus, menjadi bait Allah, ya. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Efesus 1 ayat 13,
berkata seperti itu. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah syarat berteologia, itu harus berpusatkan Roh Kudus, karena hanya Dia aplikator baik sejak penciptaan, dalam kehidupan umat Allah, bangsa Israel, ya, dalam kelahiran Yesus, dalam keselamatan dan seterusnya. Itu sebabnya cuma Dia harus berpusat pada Roh Kudus. Ya, demikian. Ya. Iya, selanjutnya ada pertanyaan yang kembali akan ditanyakan. Mengapa segala perwujudan karya Allah, termasuk perwujudan karya Allah dalam berteologia, itu haruslah diaplikasikan oleh Roh Kudus? Iya, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa itulah perwujudan dari perjanjian kekal Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator, sumber pemilik daripada keselamatan dan karya keselamatan, Allah Anak sebagai eksekutor, pelaksana, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator. Itu terikat dalam perjanjian kekal, dalam kekekalan surga, ya, seperti itu. Jadi Allah Anak siap, ya, melaksanakan, ya, karya keselamatan, ya, sehingga Dia dikatakan sebagai eksekutor, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator, seperti itu. Itu sudah kesepakatan dalam perjanjian kekal dan dalam kekekalan. Alkitab juga secara tegas membukakan tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, termasuk dalam memampukan untuk berteologia. Dengan cara apa? Yang pertama kita bisa pikirkan dengan cara tinggal dalam hidup orang percaya. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ya, bagaimana Dia membawa kita masuk ke dalam Yesus dan kita minum dari Roh, ya. Rohnya itu dalam pengertian juga Dia tinggal menjadi sumber pertolongan, termasuk pertolongan dalam berteologia, ya. Dia mengaplikasikan. Efesus 1 ayat 13 jelas mengatakan itu, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan, distempel. Stempelnya itu, meterainya itu adalah Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan kalau kita lihat ayat sesudahnya, itu Roh Kudus itu jaminan keselamatan, panjar, down payment keselamatan. Jadi Dia tinggal di dalam hidup orang percaya, ya, dan Dia merupakan pertolongan kita, termasuk dalam berteologia, dalam memahami secara benar, ya, tentang Allah dan kehendaknya. Itu Dia tinggal, Dia menolong. Bahkan secara tegas Alkitab mengatakan bahwa Dia bukan saja tinggal, tetapi Dia mengajar orang percaya, mengajar, ya. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan, bukan saja mengajar, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bukan saja Dia tinggal, ya, ada di dalam kita, tetapi Dia juga mengajar, bahkan sekaligus mengingatkan apa yang Dia ajarkan. Ini luar biasa, ya. Jadi tadi kalau ditanya apa alasan Roh Kudus itu sebagai aplikator termasuk dalam berteologia, karena tanpa pertolongan Dia tidak bisa, karena Dia pengajar, ya, pengajar. Kita tidak mungkin dapat mengerti kebenaran firman tanpa diajar oleh Allah Roh Kudus dan diingatkan,
yang luar biasa ya, bukan saja mengajar tapi mengingatkan apa yang dia ajarkan ya, seperti itu. Kalau kita mengajarkan ya biarlah murid itu yang akan mengingat, tetapi ini sekaligus dia juga yang akan mengingatkan, tetapi dia tidak pernah mengingatkan lepas daripada pengajarannya, apa yang dia ajarkan. Jadi mutlak berteologi seperti itu. Dan selanjutnya bukan saja dia mengajar, mengingatkan, tetapi dia memimpin orang percaya dengan teologi itu ya, dengan firman, rumusan firman itu. Dia memimpin ya, karena tugasnya adalah memimpin dan menolong ya kita untuk mewujudkan ajaran itu dalam kehidupan kita. Ya, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Baru Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, Roh membantu kita. Yohanes 14 ayat 6, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, pendamping, penasihat yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi ya, dia memimpin kita sekaligus menolong kita untuk mengerti firman dan melaksanakan firman dalam kehidupan kita. Bahkan kita bertemu bahwa Roh Kudus juga yang mengubah hidup orang percaya ya, mengubah hidup ya, sehingga si teolog itu bukan saja mengerti, mengingat, tapi terwujud dalam perilaku hidupnya. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, terjemahan bahasa Inggris, are being transformed, ya, mengubah kita into the same image from glory to glory as from the Lord who is the Spirit. Ya, seperti itu. Bahkan kita tahu bersama ayat yang terkenal, Roh Kuduslah yang memampukan kita melahirkan buah roh dalam kehidupan kita ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan selanjutnya dikatakan Roh Kudus memberi kuasa dalam hidup orang percaya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga mampu menjadi saksi ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa, power, dunamin. Ya, kita tidak mampu menjadi saksi. Kita tidak mampu. Apalagi saksi ini mengandung pengertian sampai mati sekalipun sebagai saksi. Siap mati untuk kesaksian. Mana kita mampu. Tetapi Roh Kudus memberikan kuasa itu, kemampuan itu. Jadi kita bukan saja memahami, tetapi kita juga diberikan kemampuan mewujudkan itu, bahkan siap mati untuk itu. Dan Roh Kudus juga memberi iluminasi, pencerahan akan firman. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, baru, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Jadi tanpa pertolongan Roh nggak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara pikir saudara mampu mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan? No way, tidak bisa, tidak mungkin. Kita mati rohani ya, tetapi Roh Kudus ya menolong kita sehingga kita mampu mengakui Yesus adalah Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Allah Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan ya kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi dia mengajar dan sekaligus mengingatkan. Jadi pertanyaannya, mengapa
Roh Kuduslah aplikator dalam berteolog, ya, karena memang tugasnya, ya, seperti itu. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak bisa kita bisa baca Alkitab, tapi kita sulit mengerti, apalagi mampu mewujudkan, mengalami firman itu, termasuk keselamatan itu. Itu sebabnya termasuk minggu lalu, ya, kita belajar bagaimana teologi itu berdimensi 3, ya. Ada ortodoksinya, ajaran yang benar, ya. Ada ortopati, perasaan yang benar sesuai ajaran yang benar itu. Ada ortopraksi, kelakuan yang benar sesuai ajaran yang benar dan perasaan yang benar tadi teraplikasi, ya, dalam seluruh aspek hidup kita. Inilah teologi yang benar. Teologi yang benar dalam keutuhan berdimensi 3 ini. Kalau tidak ada ketiga-tiga ini, itu belum teologi yang sejati. Dan itu hanya mungkin oleh pertolongan Roh Kudus, karena tugas Roh Kudus sebagai aplikator, termasuk aplikator dalam mewujudkan itu, ya. Demikian, ya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi jelas sekali bahwa totalitas karya Allah dan totalitas kehidupan Kristen semuanya berpusatkan pada pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada segala aplikasi karya Allah dapat terjadi. Begitu, Pak, ya? Ya, benar sekali. Ya, tadi saya sudah sempat menjelaskannya, ya, termasuk keselamatan dalam Yesus. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi itu di sana 2000 tahun yang lalu. Bagaimana karya Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi pengalaman kita sekarang? Itu hanya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Alkitab ini adalah firman Allah yang objektif, ya, di luar kita ini Alkitab. Bagaimana firman Allah ini dapat menjadi pengalaman kita secara subjektif? Itu hanya mungkin melalui Roh Kudus, baik mengerti, ya, mengasihi firman dan melakukan firman. Itu hanya mungkin melalui Roh Kudus. Jadi baik keselamatan di dalam Yesus 2000 tahun yang lalu, ya, maupun kebenaran firman, kalau tidak pertolongan Roh Kudus, ini buku dengan huruf-huruf yang mati. Tetapi kita bersyukur Roh Kudus bertugas, ya, menyertai firman, ya, dan mengaplikasikan firman, sehingga firman yang objektif ini menjadi subjektif, menjadi pengalaman teologi yang sejati, yang 3 dimensi tadi, ya. Tapi harus juga diingat, walaupun saya sudah jelaskan, ya, Roh Kudus tidak pernah bekerja terlepas dari Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan, karena dia punya tugas, ya, menolong kita untuk percaya Yesus, ya. Dan Alkitab tidak pernah terlepas dari Yesus dan karyanya, dan dari Alkitab yang adalah firman Allah. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Ya, firman adalah kebenaran, ya. Firman Allah adalah kebenaran. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Alkitab kita terima, kita yakini, kita percayai, ya, sebagai firman Allah yang tertulis. Tuhan Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Nah, bagaimana firman Allah yang menjadi manusia sudah berkarya, dan firman Allah tertulis ini menjadi pengalaman kita dalam berteologi yang sejati dengan 3 dimensi, ortodoksi, ortopati, ortopraksi, itu hanya mungkin melalui Roh Kudus. Tapi ingat, dia tidak pernah terpisah karyanya dari firman yang menjadi manusia dan firman yang tertulis. Jadi jangan berpikir Roh Kudus akan melakukan yang lain, ya, yang lain. Jadi dikatakan lagi, ya,
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Ia akan memuliakan Yesus. Jadi ingat ya, Roh Kudus hanya bekerja mengaplikasikan firman yang menjadi Alkitab dan firman yang menjadi manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ya, berteologi haruslah berpusatkan Roh Kudus. Jangan sombong. Tidak ada seorang pun yang mampu berteologi tanpa berpusatkan Roh Kudus, yang adalah aplikator dari segala kehendak Allah dalam hidup kita. Demikian ya penyampaian saya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah diingatkan bahwa berteologi kita mutlak harus berpusatkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Sang Aplikator Agung, kita tidak mungkin dapat berteologi. Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dalam pembahasan tentang syarat berteologi kita sudah belajar 4 mutlak, yakni mutlak telah diselamatkan melalui kelahiran baru, mutlak berpusatkan Allah, mutlak berpusatkan Yesus Kristus, dan saat ini kita sudah belajar adalah mutlak berpusatkan Roh Kudus. 4 mutlak ya. Jadi 4 mutlak. Iya, 4 mutlak ya. Nah, dan akhirnya sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Untuk itu, untuk menutup bagian ini, saya minta untuk Pak Christian Lasut untuk menutup kita di dalam doa. Baik. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan Allah, pertolongan Allah Roh Kudus menolong saudara-saudara untuk memahami semua yang diterima melalui beberapa kali perjumpaan, termasuk pada malam hari ini, menyertai dan memberkati kita sekarang bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan kembali berjumpa pada minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.